Baik, sahabat manusia bertopeng, kebetulan pada hari kemarin yaitu adanya acara haul, yaitu haul daripada Syekh Haji Mustafa Rokan tersebut, yaitu banyaknya papan bunga kita lihat di wilayah rumah suluk beliau ini. Dari camat, dari Kementerian Agama, guys, juga dari Bapak Bupati Asahan, yaitu Haji Surya BSC. Nah, adapun daripada sejarah singkat daripada Tuan Syekh Haji Mustafa BS Rokan ini, atau lebih dikenal dengan Haji Mustafa, kita simak, guys. Yaitu kita ambil dari blog yang bisa dipercaya. Beliau ini adalah seorang tuan guru atau tokoh agama Islam di wilayah ini, yaitu wilayah Saikepayang, tepatnya di desa Saipaham, Dusun 3, guys. Nah, beliau ini ternyata juga seorang pejuang kemerdekaan. Seorang pejuang kemerdekaan, guys. Ikhlas tanpa pamrih, atau disebut juga dengan pahlawan tak dikenal. Nah, ini mesti ini menjadi inspirasi bagi generasi muda, guys. Beliau lahir di desa Saitualang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sekitar tanggal 22 Desember 1922. Ayah bernama Bu Surokan dan ibunya bernama Ibu Ipen. Tuan Guru Syekh Haji Mustafa lahir dari peristiwa luar biasa, guys. Ketika itu banjir besar, tanpa sadar ibunda beliau masih khawatir dengan adanya banjir tersebut. Ternyata mondar-mandir di dalam rumah, tiba-tiba melihat ada anak bayi. Nah, ternyata begitu dipegang perut ibunda beliau, ternyata sudah kempes. Nah, ternyata tuan guru ini yang masih bayi, tanpa disadari lahir dengan sendirinya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum lanjut, guys, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, karena kita ini menginspirasi tokoh-tokoh besar supaya menjadi inspirasi dan motivasi bagi generasi penerus. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe, like, comment, and share. Nah, ini adalah rumah suluk daripada beliau, rumah suluk yang didirikan oleh Syekh Haji Mustafa, yang banyak menampung daripada orang-orang, yaitu masyarakat yang ingin belajar ilmu pengetahuan agama sekaligus memperbaiki rohani atau spiritual. Ini adalah rumah yang telah bawaan lama beliau mengabdi di sini untuk memberi pencerahan kepada masyarakat. Kita sambung, guys.
Kemudian beranjak remaja, beliau pindah ke Selat Lancang, Tanjung Balai, guys. Ketika remaja beliau ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan. Bayangkan guys, beliau ini juga merebut kemerdekaan dengan perang gerilya hingga sampai ke Selebah atau Sungai Lobah, bahasa Sungai Payangnya. Nah, mereka bergerilya, masuk hutan keluar hutan guys, untuk merebut kemerdekaan Indonesia tadi, hingga terjadilah sebuah kemerdekaan itu, yaitu kemerdekaan 1945. Beliau diberi tawaran sebagai veteran dari pemerintah, namun beliau menolak karena beliau berpendapat bahwa berjuang itu merupakan bentuk pengabdian terhadap negara yang harus dilakukan dengan ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu sikap mental yang sangat terpuji guys dari seorang Tuan Syekh Haji Mustafa Rokan tadi, bahwa beliau ingin diberi penghargaan oleh pemerintah atas jasa-jasanya ikut berjuang mengusir penjajah dari negara kita Indonesia ini, namun beliau tidak mau diberi balas jasa. Beliau ikhlas melakukannya demi bangsa, demi agama, demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia bertopeng menyebutnya pahlawan tak dikenal. Ya. Nah, setelah dewasa guys, dan kondisi negara dalam keadaan merdeka, beliau memilih pergi membalok ke hutan dan bertani. Kemudian beliau pindah ke desa Saipaham, Kabupaten Asahan ini, dan menikah dengan Maryam Sitorus binti Arsyad Sitorus. Beliau dikaruniai 2 orang anak, namun karena kuasa Allah anak pertama meninggal dunia dikala bayi. Kemudian anak kedua bernama Nurleli Rokan, dan dari anak beliau inilah dikarunia 4 orang cucu guys. Dalam bidang pendidikan, beliau berkontribusi dengan mendirikan rumah suluk. Nah ini guys, rumah suluk ini didirikan bernama Bait Al-Khalil pada tahun 1970 dan diresmikan tahun 1972 sebagai tempat bagi setiap orang yang ingin belajar dan menuntut ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya. Tuan Guru Syekh Haji Mustafa Rokan juga mendirikan sekolah ibtidaiyah yang diberi nama Hudal Lissabil yang didirikan pada tahun 90-an. Beliau wafat sekitar tahun 2001, lebih kurang tutup usia 79 tahun guys, dan dikebumikan di wilayah rumah suluk ini juga, yaitu di Dusun 3 Desa Saipaham, Kecamatan Saikepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, kita sambung guys, kita lihat-lihat dulu peninggalan beliau dalam bentuk dokumentasi. Ikuti kami terus di channel Manusia Bertopeng Spider-Man. Nah ini guys, ya, foto beliau, foto Tuan Syekh Haji Mustafa B.S. Rokan, atau biasa disebut dengan Tuan Guru Haji Mustafa almarhum. Nah, beliau meninggalkan berbagai peninggalan sejarah guys, yaitu berupa batu petir. Nah, kita bisa lihat di sini batu petir, ada mestika telur burung merak, ada imamah Tuan Syekh Haji Mustafa Rokan, semacam lebay ya, lobe. Kemudian ada pedang samurai guys. Ini pedang samurai. Kemudian ada ini yang unik guys, ini lebih mantap ini guys, ini mengalahkan 4G, bahkan mengalahkan 5G nih guys, yaitu telepon tanpa wayar dan tanpa signal. Ini luar biasa nih guys. Ini manusia bertopeng tadi terkejut ini, ya, ada telepon tanpa wayar dan tanpa signal. Nah,
bagaimana beliau memperoleh ini? Ini semua adalah kuasa Allah Ta'ala guys, kuasa Allah Ta'ala. Dengan benda ini beliau semasa hidupnya mampu berkomunikasi dengan para tuan-tuan guru yang lainnya, sehingga mereka dapat berkomunikasi guys, tanpa wayar, tanpa signal, tanpa kuota lagi. Jadi tidak membutuhkan yang namanya beli voucher guys, seperti kita sekarang ini guys. Ini adalah karunia Allah yang luar biasa guys. Manusia bertopeng saja terkejut melihat ini. Kemudian ada namanya tongkat kuning keramat guys. Jadi tongkat beliau ini adalah tongkat yang biasa digunakan beliau dalam sehari-hari. Nah, yang terakhir adalah batok mobil melihat kamera tanpa wire dan tanpa signal. Ini juga sesuatu yang di atas kemampuan signal manusia. Nah, ya, di atas modernisasi. Jadi melampaui modernisasi guys. Nah, jadi ini ya, batok mobil melihat kamera tanpa wire dan tanpa signal. Jadi dengan batok mobil ini beliau mampu berkomunikasi dan melakukan video call. Nah guys ya, melakukan semacam video call langsung walaupun jarak jauh, mampu berkomunikasi dengan orang-orang yang memang diinginkan oleh beliau semasa hidupnya. Nah, inilah karomah, beberapa karomah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau semasa hidupnya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada berbacaan laulal murabbi ma araftu rabbi, yang artinya jika bukan karena engkau wahai guruku, maka aku tidak akan mengenal siapa Tuhanku. Nah, ini adalah kata-kata tulus bakti seorang murid atau beberapa murid terhadap tuan gurunya, karena dengan jasa gurulah, jasa tuan syekh, jasa gurulah kita mampu mengenal Tuhan, kita mampu memiliki ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum guys. Nah, inilah yang mungkin sekelumit daripada perjalanan Tuan Syekh Mustafa Rokan yang dapat kami sampaikan. Nah, sebelum kita akhiri, ya, senantiasa kita menjadikan orang-orang pilihan ini menjadi motivasi kita, menjadi inspirasi kita untuk terus berbuat baik kepada diri sendiri, kepada lingkungan, kepada agama, dan juga kepada bangsa, sehingga bermanfaat bagi dunia, bagi daerah, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Nah, dengan berbekal ketulusan, ikhlas, dan perjuangan beliau semasa hidupnya, maka beliau tetap dikenang masyarakat, baik yang dari dekat maupun dari jauh. Nah, mungkin inilah yang dapat kita ulas dari pembicaraan ini. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, yaitu Tuan Syekh Haji Mustafa W.S. Rokan atau masyarakat sekitar Sungai Kepayang ini menyebutnya dengan Haji Mustafa. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Usikum ala nafsi bitaqwallah. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin terdapat kesilapan, mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.